Eli saking pojok dodote musoli wa yusanu lan wa yusanu fakku fakku ainaihi buka mata lore musoli karpe wong sujud ora kena merem sebab kalau sujud merem kuning sor di ular datang melek ulane wong sujud ku bloli merem kudu melek. Maksudnya bokat lamun merem kapan ning sore ana tawon tanah kaljengking diweru ana temblek apa diweru bulane sunah wong sujud ada meremakan mata melek. Wa yusanu apa fatu ainihi apa fatu ainihi buka mata lorone musoli halatas sujudi nalikane tingkah sujud. Di walaupun sujud iki mate melek. Lamun sujud mate merem sapa ulo ana ulama arti. Ana barang bahaya kang bakale mareki wong sujud iki bisa gerak sesuatu sing singkat. Lamun anak kang bandem ayo melek kan dadi kan katon ya melayu. Urane sampai zaman Kanjeng Nabi itu dilakukan sebab sewaktu-waktu musuh zaman Kanjeng Nabi para sahabat ketika sholat ya Kanjeng Nabi ngatur tidak boleh memejamkan mata karena takut sedang sujud karena sujud itu tidak bisa bergerak normal umpama anak musuh arep bandem tar apa itu terlihat lah makanya ya ini masalah wong sholat iki wis pasrah karo Gusti Allah temenan. Ai pasrah berarti arane apa? Ilmu pasrah ya arane ilmu apa? Ilmu hakikat. Hakikatnya yang menyelamatkan segalanya tuh Allah Subhanahu wa taala, namanya hakikat. Tapi kan tidak boleh hakikat sebelum syariat. Syariatnya apa? Mata melek supaya ketika ada suatu bahaya bisa segera ambil tindakan. Tapi lamun merem beli apa-apa, yang bandem ya mati, cokak pula ya bahaya. Karena barang satu hewan kang ganas ya bakal kita di bahaya, maka melakukanlah syariat dulu sebelum hakikat. Hakikatnya mau sholat pasrah ke Gusti Allah, tapi jangan melupakan syariat. Apa contohnya? Sholat diatur ketika sujud tidak boleh memejamkan mata, harus matanya melihat melek. Sebab bila mana sujud, keadaan sujud itu orang itu pasrah benar-benar wis arep bandem marang wis pasrah. Tapi kan tidak boleh pasrah sebelum syariat. Syariatnya apa? Mata melek. Bila mana ada sesuatu bahaya, kita bisa melihat dan bisa ambil tindakan segera. Apa sebabnya? Sebab ya ketika ada bahaya yang akan mengancam padahal sedang sholat itu harus menghindar, membatalkan sholat lebih dahulu daripada pasrah. Kita ini sholat, membatalkan sholat hukumnya haram. Ya. Orang sholat membatalkan sholat hukumnya haram. Tapi ada barang yang wajib apa? Wajib menolong jiwa. Kita lagi sholat pasrah, membatalkan sholat, tidak ada alasan, tidak ada darurat, haram. Tapi karena ada darurat malah barang yang wajib, seperti kita sedang sujud, ada hewan atau si musuh akan membinasakan, akan membahayakan, batalkanlah sholat, kita membela jiwa. Kalau bisa dilawan, kalau tidak bisa lari. Hukumnya wajib. Batalkan sholatnya, jadi haram hilang. Si wajib nolong jiwae. Jadi ketika barang haram karo wajib kumpul menjadi satu, yang kita ambil adalah wajib, yaitu membatalkan sholat.
yaitu menolong jiwa. Kalau menolong jiwa berarti sholatnya batal, tapi memang harus diambil seperti itu. Ya, tidak sama al wajib wal haram, wal wajib nikono. Ketika barang dua kumpul jadi satu dalam satu waktu, maka yang kita ambil adalah wajib. Kita di hutan belantara, jauh dari pemukiman, kelaparan, akan mati. Bila mana kita mencuri, hukumnya haram, biar tertolong jiwa karena lapar. Kalau tidak mencuri akan mati, kita wajib menolong jiwa itu, nyolong gedang mau. Haramnya hilang, menjadi wajib. Jadi nyolongnya di wajib, malah nyolong di pahala. Bapak-bapak menolong jiwa, melakukan wajib, itu pahalanya 70 kali lipat. Mencuri dosanya cuma satu lawan 70 yang menang 70 kan kono. Jadi kanggo nambal nyolongnya di siji kan masih seidak sama, lumayan. Maka yang harus kita ambil adalah mencuri, karena mencuri untuk menolong jiwa yang akan mati. Onon kapan mati kan bisa apa, tapi aman masih urip kan astagfirullahaladzim, nyolong buat diapuran dosa kan masih bisa anak waktu. Ya, tidak sama wajib haram, di bawah wajib. Itulah ya aturan. Contoh pirang-pirang kayak ini, kita lagi sholat, anak mau kesetrum, karena mau kesetrum ini bakal terancam bahaya kematian. Kita sholat batalkan, menolong orang yang akan diambang kematian. Wajib, malah beli batalkan sholat ini malah oleh pahala, sebab apa? Menolong jiwa kan itulah cara fikih, diambil dari kaidah fikih ya. Jadi apapun itu tergantung tempatnya. Bulannya kita jatuh, manakala kita sujud, kenapa harus matanya dibuka? Karena kalau matanya tertutup, bila mana ada sesuatu yang akan membahayakan, tidak bisa dilihat dan tidak ambil tindakan. Berarti kita hanya pasrah pada hakikat, tidak melalui syariat. Kan syariat dulu baru hakikat ya. Ini aturan tidak manta syar'a. Manta haqqaqa qabla tasyar'a faqad tazanda. Manta syar'a manta haqqaqa qabla tasyar'a faqad tazanda. Wong kang langsung pasrah sebelum syariat, sebelum berusaha, itu zindik. Kapan zindik itu muradif sedulure munafik. Wong langsung pasrah tanpa usaha, zindik. Yang bisa apa dari pangeran barat mati ya harus buatan kudu mati ya, jangan. Syariat tuh bodrek. Belum langsung pasrah. Malah anak wong puasa, kita lagi puasa ibadah penglaka-laka anus utama wong puasa utama wong ibadah. Konon jadi pasrah kalau pangeran sampai tekanin gering nemen pasrah apa dari pangeran mati buatan kudu mati lagi puasa bari oleh pahala oleh swarga, oleh neraka. Wong gering lagi puasa sakit dipaksa bari pahala gede kenapa? Lamun mati lagi puasa kan di swarga jadi apa? Neraka. Ya sehat, batalkan obat apa bodrek apa kan sesuai kalau penyakitnya kan konon. Ini hadis wong sakit puasa lusakan puasa itu malah atimun dosa. Ya. Wong sakit lagi puasa sakit terus pasrah itu malah dosa, atimun dosa.
Sebab apa? Tidak boleh hakikat ya sebelum syariat. Syariat apa? Ya berobat kalau sakit. Warna hukum tidak tahak pokok qabla tasyara'a faqad tazadak wa idza tasyara'a qabla tahaqquqa faqad tasaddaq. Awale kaidah kan awale kaidah undang-undang dari ilmu fikih ini kaidah fikih idza tasyara'a qabla tahaqquqa faqad tasaddaq. Wong kang syariat sebelum hakikat itulah yang benar. Man tasyara'a sapa wong kang gawe syariat qabla tahaqquqa sebelum pasrah faqad tasaddaq maka benar-benar orang yang benar. Waman tahaqqaqa qabla tasyarru'a faqad tazandaq. Siapa yang langsung pasrah sebelum berusaha, sebelum syariat itu zindik pada karo muradif, karo munafik dosa. Jadi dia sama pasrah beneran. Pasrah seperti apa? Pasrah itu sama syariat. Wong sakit pas sampai ke pangeran semarasakan ya na aturan pasrah sih. Pasrah pun suwisi syariat. Syariat apa lah ternyata obat. Puyeng ya bodrek kan kok. Puyeng wis lah. Kita lagi puasa puyeng bawa mati oleh swarga bani. Ya neraka. Anak aturan bukan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'an ale bareng-bareng wa tafriqu qadamai wa tafriqu qadamai. Wa tegolan alim buka lan misaken qadamai ing lamakan loroe musolli qadrasiki dirasa jengkal sakina. Alati al-rumah lama dikaten ing lama damakan lorone wana dolan mancedaken lamakan loro ing musoli wajan kale dengan sebaten apa kamu asobiahuma ing asobiahuma ing pira-pira drijine kota apa lama loro wa ibrozu matlan ngatokaken ibros maknane ngatokaken ngedengaken dari basa wetan ngedeng iki katon sing arep ngedeng iki lama kok ngatokaken Wayusanu dari pojok dodot musoli Wayusanu lan den silakan 40 ainaihi buka mata lorong musoli ala tasudi taknal kasidu kama qobla kama kaya dengan keterangan pola kamu isdawu ima soko ibnu Abdis Salami Soko Ibnu Abdissalam wa aqara letbaken hu iman sapa Imam Zarkasi wa yuksa wa ikrahulan dan makruhaken apa mukhalafat wa yukrahulan dan makruhaken apa mukhalafatu tartibi apa mukhalafatu tartibi nulayani rujutan alamat kuri kang wis den tutur apa si tartib wa damu wa ta'i anfin lan juga ngilangaken nglangkaken atau sing ngosongaken atau sing nglakoni nempelaken jumur maring tempat sujud. Wa yukrahu
mukhalafut tartibil maghduri wa adamu wada'il afi. Dari Imam Zarkasi, kalau Imam Ibnu Abdissalam, manakala wong kang sujud mau orang mengikuti aturan kang pertama kali, kang rujuke tertibe, terus dengkul tapak tangan loro tertibe, terus tapak loro wis anu kari sumur apa batu karo sumur bareng set, lamun beli runtut mekonon iki dihukumi makruh aturane.